Cek cek audio masuk ya. Baik. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat trader dimanapun Anda berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Baik, sobat trader semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Nung Sasi di acara edukasi ataupun preview market pada kesempatan siang hari ini di hari Selasa tanggal 21 November. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan informasi dari Coach Deden mengenai preview market menjelang berita nanti malam, yaitu existing home sales. Nah, sebelum itu, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah, serta inayahnya kepada kita semua. Salah satunya tercermin pada kesempatan siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu, bertatap muka secara online tanpa ada halangan suatu apapun dan kita masih sehat walafiat. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini tetap sehat, tetap semangat, tetap lancar kegiatannya, dan, akunnya juga berkembang terus, amin. Dan selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman dari manajemen Lensa Trading yang membantu proses kelancaran acara ini, semoga acaranya lancar dari awal sampai akhir. Nah, seperti biasa tujuan diadakan acara ini adalah sebagai bahan literasi kepada teman-teman semuanya dan sobat trader dimanapun Anda berada, yang harapan kami semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah, wawasan sebagai modal dasar untuk menunjang kesuksesan kita di bisnis ini untuk jangka mendatang. Nah, untuk mendapatkan, jadwal-jadwalnya, sobat trader nanti boleh ngikutin, sosial media kami, yang sudah di-share oleh teman-teman dari admin ya, nanti bisa ikutin, apa namanya, sosial media kami dan jangan lupa yang ketinggalan, jadwal-jadwal kami nanti boleh ikutin di channel YouTube, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di sini, ada 8.000 peserta ya, ada sekitar 8.000 peserta yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sini saya sapa sebentar,
Ada Bapak Juna, Bapak Rahlu, Bapak Ridwan, Bapak Sugeng, Ibu Tasya, Bapak Andra, dan semuanya terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti acaranya lancar dari awal sampai akhir. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama nanti, ke acaranya kita sapa dulu Coach Deden, apakah sudah siap untuk memberikan materi dan edukasinya? Selamat siang, Coach Deden. Selamat Bagaimana siang, kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Rino. Baik, Selamat siang juga buat teman-teman semuanya. baik. Sudah siap, Coach Deden? Sudah. Ada yang beda nih. Em, Ini saya apa? baru potong rambut, Pak Rino. Nah, haircutnya beda nih. Jadi Ya, kelihatan lebih mature sepertinya. ya betul. Baik, teman-teman ya. Apa namanya? Sebelum kita mulai, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung isi kolom chat atau langsung on mic jika ada yang mau ditanyakan dan ada yang mau di apa namanya diperjelas lebih lanjut lagi. Dan namun sekali lagi materi kami ini hanya sebatas referensi bukan merupakan rekomendasi entry posisi karena seperti kita ketahui bahwa di bisnis perdagangan derivatif, perdagangan berjangka ataupun let's say trading ini potensi maupun resikonya itu berbanding lurus baik itu keuntungan maupun kerugian. Yang penting kita di sini sudah bisa mentoleransi sesuai dengan risk profile masing-masing dan money management masing-masing. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa performa trading di masa lalu tidak bisa menjamin 100% performa trading di masa mendatang. Dan yang paling utama terakhir adalah seluruh transaksi yang diambil oleh trader, baik itu saya, Coach Deden, dan Sobat Trader semuanya akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Itu untuk disclaimer-nya. Baik, sekarang kita masuk ke acara utama, yaitu preview market menjelang berita nanti malam existing home sales. Nah, untuk itu kesempatan saya berikan sekarang kepada Coach Deden untuk memberikan materi-materi dan literasinya. Silahkan Coach Deden, waktu dan tempat saya haturkan. Baik Pak Rino, untuk kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas mengenai exiting home sales ya, yaitu mengenai penjualan rumah gitu ya. Itu bisa kita jadikan sebagai indikator jika misalkan banyak yang membeli rumah berarti menandakan negara tersebut sedang mengalami peningkatan ekonomi seperti itu. Nah, untuk uh, saya akan membagikan dulu share screen ya. Nah, untuk itu kita akan cek dulu apakah sudah muncul di layar. Sebentar lagi kayaknya muncul Coach. Nah, sudah. Sudah muncul ya. Nah, mungkin kita perlu cek dulu ya di hari ini, di hari Selasa ya. Di hari Selasa itu kita jam, nah di sini juga ada beberapa news, di antaranya ada inflation rate year on year dari Kanadian, ini juga high impact ya, high impact. Nah ini juga bisa teman-teman jadikan kesempatan untuk trading. Nah ini kalau dari forecast itu mengalami pelemahan ya, tapi tergantung nanti apakah hasilnya itu sesuai atau tidak. Dan juga di sini di USD-nya ada exiting home sales. Nah, di month of the month-nya itu forecast-nya itu menguat ya. Karena ini minus 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 2, ini minus 1, forecast-nya itu menguat. Tetapi di exiting home sales-nya yang bawahnya ini forecast-nya melemah. Nah, ini ada kemungkinan mungkin bisa fix ya atau apa namanya itu kombinasi ya hasilnya mungkin ya. Makanya kita akan ceknya itu di teknikalnya seperti apa. Oke, kita cek dulu DXY. Hmm. Nah, di DXY kita cek di time frame H4. Nah, di time frame H4 memang USD cenderung melemah. Nah, ini juga membreak ya, break fair value gap-nya juga dia break. Kita lihat di sini ada sell side liquidity. Nah, di sell side liquidity ini biasanya harga itu
memantul atau koreksi dulu ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ya minor minor order block ini sebagai inducement ya, atau ini sell side liquidity. Nah, tapi selain juga kita memperhatikan area order block ya, kita juga harus memperhatikan pergerakan terdekat ya, terdekat atau mendekati lah. Pergerakan mendekati hari ini ataupun yang terjadi di hari ini itu memang ada candle-candle impulsif seperti ini ya. Jadi kalau candle impulsif yang seperti ini itu diistilahkannya itu dengan displacement ya. Jadi kita juga selain kita mengamati area-area penting seperti order block ya, atau supply demand, support resisten, kita juga eh, harus memperhatikan juga pergerakannya ya, dari segi candlenya seperti ini. Karena kalau kita hanya memperhatikan order block itu bisa di break seperti ini. Di break seperti ini sehingga menjadi breaker block ya, seperti itu. Jadi kita juga harus memperhatikan seperti ini contohnya, ini sudah ada impulsif, artinya ini adalah displacement, lalu retracement, lalu dia displacement lagi seperti itu. Nah, jadi kita harus memperhatikan selain area POI, order block, SND ataupun SNR ya, harus memperhatikan juga pergerakan terdekatnya ya, gitu seperti itu. Nah, untuk di DXY sendiri kita lihat di H1 ya. Di H1 ada order block di sini. Nah, ini lumayan breaknya itu menandakan bahwa ini masih berada dalam tren penurunan. Kita lihat di M30, di M30 di sini juga ada order block ya. Di sini adalah order block karena di sini ada buy side liquidity. Ada internal swing yang di sweep, atau istilahnya itu buy side liquidity atau BSL ya, disingkatnya dengan BSL. Nah, kalau kalau ada order block seperti ini berarti kita akan menentukan range ya. Kita akan menentukan range. Nah, untuk sementara waktu ini memang menjadi support terdekatnya di sini. Support terdekatnya ya, tapi kita bisa menaruh sementara ya. Sementara kita bisa tarik Fibonacci seperti ini. Namun sebenarnya ini belum valid karena ini masih bisa turun ya. Kalau kalau misalkan ini sudah jadi inducement ini ya, ini sudah jadi inducement, ini sudah di break, kita bisa tarik Fibonacci seperti ini. Nah, untuk area-area bagusnya itu biasanya di area 50% atau di atas 50%. Seperti itu untuk kita tandai, berarti di harga 103.438 sampai 103.498 sampai 103.584 ya. Ini area psikologi marketnya. Jika melihat tren penurunan. Nah, jadi biasanya kalau misalkan ini udah ada inducement ya, kita tunggu misalkan di area 61,8 ya seperti ini, lalu dia kemungkinan akan terjun lagi gitu ya. Nah, ini bisa jadi dikarenakan news ya, mungkin misalkan pas news itu ternyata si USD-nya itu menguat ya, menguat. Sehingga mungkin dia akan naik terlebih dahulu dan mencari area-area yang fresh seperti itu. Oke, kalau begitu saya akan ke XAU USD. Coach Deden, boleh saya bertanya Coach Deden? Boleh, Pak Rindo? Coach, itu Coach Deden pakai indikatornya kan Smart Money Concept ya. Iya, betul. Nah, itu Saya yang pakai ICT, tapi pakai sama ICT. aja sih. Iya, tapi sama sama saja sih. Ya, Nah, gimana, ada pertanyaan? untuk ICT-nya itu yang apa? Oh, Lux Algo ya Coach ya. Sama-sama Ya, yang Lux Algo. Lux Algo. Karena ini sudah cukup lengkap pakai Lux Algo ini ya. Juga ada ini nih, indikator kill zone sendiri, ini udah otomatis di sini. Jadi lebih enak nyeting-nyetingnya kalau pakai ICT yang pakai versinya Lux Algo seperti itu. Ini gratis ya teman-teman. Kalau teman-teman
memakai indikator ini gratis seperti itu. Jadi kalau Oh, misalkan yang lain itu ini harus disetting dulu waktunya seperti itu. Kalau ini saya menggunakan UTC plus plus 7, jadi ini zona waktu Jakarta ya, udah waktunya udah waktu Indonesia bagian barat. Jadi dan ini juga langsung menyesuaikan. Kalau misalkan ada beberapa indikator yang harus men-setting lagi di sininya gitu waktunya ya. Nah, ini udah ada gitu seperti itu. Kecuali di berat. sini kecuali di ICT ininya ya di ICT konsep kan ada ICT Killzone, ada ICT konsep. Nah, kecuali kalau di ICT konsepnya memang di sini ada settingannya untuk Killzone, tapi saya tidak memakainya. Jadi saya memakai ICT Killzone yang ini, yang versi terpisah. Seperti itu, Farino. Oh, baik-baik. Berarti Ya, yang ICT konsepnya itu untuk mengetahui strukturnya dan untuk timing ininya kill zone-nya itu langsung pakai indikator kill zone-nya langsung, coach ya. betul, betul, Berarti betul, nggak Farino. perlu identifikasi sendiri yang juda swing-nya itu sudah nggak perlu, coach ya, karena sudah muncul Ya, gitu ya. ya. Misalkan ini ASEAN High ya, di sini ASEAN High, ini ASEAN Low. Nah, sekarang itu kalau di M15 kita identifikasi Judas Swing berarti setelah sesi sesi Asia ya. Berarti kalau kita lihat di sini ada swing, minor swing. Nah, ini adalah Judas swingnya seperti itu. Jadi sekitar jam 1 ya, kalau dari biasanya di jam 12 ya, jam 12.30 sampai jam setengah 2 siang waktu Indonesia bagian barat ya, itu untuk Judas swingnya biasanya. Manipulasi di sesi Euro seperti itu, Baik, Parino. coach. Lain kali boleh nggak, coach, kalau coach Deden ini ngasih kurikulum khusus untuk New York Kill Zone, London Kill Zone dengan konsep ICT-nya nih, coach. Oh, Kira-kira boleh nggak, coach? boleh mungkin di minggu depan ya, eh, saya akan siapkan materi khusus mengenai Killzone ya. Baik, Karena baik. memang ICT dengan SMC sebenarnya sama ya, cuman kalau ICT itu memakai konsep time and price is fractal seperti itu. Oh, waktu dan harga itu fraktal ya, coach, Fractal, berulang, coach ya. fractal, betul. Dan Oke, baik. ada poin satu poin lagi, kalau di ICT itu ada dua jenis market structure. Yang tipe pertama yaitu Apa itu, market coach? structure. Market structure seperti ini biasa ya, ada BOS, ada CHOK atau market structure shift, atau ya, dan yang kedua itu yang dinamain imbalance. Itu juga termasuk market structure. Oh, kalau di Nah, SMC kan imbalance itu POI ya, coach ya. ya, Biji POI, tapi di sini masuknya ke market tracker, coach. ya, di ICT Hmm. itu masuknya ke 2.0 market structure. Oh, Makanya gitu. kita di ICT itu selalu nah ini ya, ini saya kasih gratis untuk teman-teman ya. Ini jarang orang bagikan. Nah, jadi selain kita memperhatikan market structure-nya, support resistennya, supply demand-nya seperti itu ya. Ada BOS, ada CHOK atau market structure shift. Nah, kita juga memperhatikan yang namanya imbalance atau istilahnya itu displacement. Karena di waktu yang terdekat ini memang kecenderungannya gitu, kecenderungan si candle ini. Jadi ini yang dinamakan displacement seperti ini. Ini displacement ya. Nah, itu boleh teman-teman catat ya, displacement seperti itu. Bisa Makanya berapa candle dalam itu, coach? Kalau disebut apa kita kita identifikasi itu sebagai displacement itu berapa candle impulsif, coach? Biasanya, coach. sebenarnya ya kalau tergantung kita apa tipe trader. Misalkan kita hanya scalping gitu ya. Satu candle pun bisa dikatakan displacement. Cuman apa namanya range-nya tidak jauh karena kita scalping seperti itu. Jadi seperti ini ya, saya kasih kasih bocoran. eh Misalkan ada seperti ini ya. Nah, ada market sector seperti ini, ada di sini ada BOS ya. Ini break of structure, di sini high-nya. Lalu ada pergerakan impulsif seperti ini. Nah, ini displacement. Lalu kita cari imbalance-nya di sini untuk entry point. Kita cari fair value gap gitu atau balance price range di sini.
untuk entry posisi seperti itu ya. Untuk entry Ini buy ya coach berarti itu ya. betul untuk entry buy. Jadi Baik di baik sini tuh baik. ada candle. Nah, contohnya seperti ini sih. Ini juga kan ada displacement ya. Displacement dan juga ada imbalance ya. Ketika harga itu memfill imbalance, dia harganya naik seperti ini. Nah, namun kita juga memang sering terkecoh ya karena ada dua tipe displacement ya seperti ini ada displacement tapi ini juga ada displacement. Nah, kita kan suka bingung seperti ini ya. Di sini ada displacement tapi di sini juga ada displacement Kayak gitu begitu. solusinya solusinya gimana coach? Makanya kita eh, solusinya ke time frame yang lebih besar untuk melihat bias seperti itu. Biasnya itu kemana? Contohnya ini nih ada displacement, ini displacement, tapi ini biasanya itu turun ya. Biasanya turun, kita cari di sini area order block di sini. Di sini ada break obstructor, di sini ada order block kita sell. Jadi kita tidak ikut yang ini kecuali kita scalping. Misalkan scalping M1 atau M5 di sini bisa karena di sini ada market structure shift tapi kecil gitu ya. Seperti itu, Pak Rino. Oh baik baik baik. Jadi kita harus memperhatikan dua ya. Biasnya kemana, terus displacementnya seperti itu. Nah Untuk ini jarang jarang ada yang bahas ya. Nah, iya baik. betul. Baik, Coach. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi ya, seandainya Ya, nanti Coach Deden ada waktu dan memungkinkan untuk memberikan materi tersebut. Baik, Coach. Terima kasih penjelasannya. Langsung lagi, Coach, untuk ke ya. Untuk instrumen market selanjutnya. Silahkan. nah ini karena ini ada displacement seperti ini ya di DXAU USD. Nah, kita di sini juga sudah terdapat market structure shift. Oke, kita hilangkan dulu Pilsonnya. Ini ada market structure shift ya. Kalau kita lihat di sini juga ini sudah memfill order block di H1. Ini sudah fill ya, ini sudah fill. Memang apa namanya tuh bisa saja itu di fill kembali. Tetapi jika kita lihat di sini ada displacement seperti itu dan di sini ada market structure shift. Namun di sini ya kalau kita tarik PD array premium premium discount array yaitu kita tarik Fibonacci. Nah, area yang bagus itu di area 61,8 sampai 78,60 seperti itu. Tapi kadang-kadang memang di area equilibrium atau 50% kadang-kadang juga tergantung ya kalau misalkan itu apa bayarnya itu kuat berarti kadang-kadang juga di area 50% seperti itu kalau di time frame H1 ke atas ya. Kalau di time frame Itu lebih untuk besar kontinuitas ya, Coach ya. untuk kontinuitas. Baik Nah, baik untuk baik. kontinuitas berarti kita harus nunggu dulu. Jadi kemungkinan mungkin hasil news akan good dulu mungkin ya. Mungkin hasil news akan good dulu. Untuk USD mungkin dia akan mencari area fair value gap. Jadi bisa di area ini ya fair value gap yang ini atau fair value gap yang ini. Atau bisa juga di sini ya seperti itu. Kalau di kacamata time frame H1. Jadi di sini kita kalau sekarang sih kita nunggu dulu ya. Kecuali misalkan di sini sudah terjadi swing ya, misalkan di sini ada swing ataupun misalkan ini katakanlah swing. Swing ini di break ya. Kan ini market structure shift atau chop ya. Kata kata lainnya tuh chop change of character. Nah, misalkan di sini dia itu misalkan turun seperti ini, dia turun, misalkan turun seperti ini, lalu dia break ya, break swing. Nah, berarti ini jadi bos kan, jadi break obstructor. Kita tunggu di area displacementnya di area fair value gap-nya seperti itu. Kita buy seperti itu ya. Kecuali seperti itu. Atau misalkan karena newsnya misalkan good, kemungkinan dia turun dulu. Lalu kalau saya kan lebih cenderung buy karena melihat displacementnya seperti itu. Dan dari market structure-nya memang ini masih masih cenderung biasnya masih cenderung bullish ya karena ini terjadi break of structure ya seperti itu dan belum ada change of character atau market structure shift di apa namanya itu di major structure-nya seperti itu Pak Rino. Jadi
saran saya masih cenderung buy, tapi kita tunggu harganya itu terpola dulu ya, atau membentuk pola bos, ataupun kalau tidak membentuk pola bos berarti kita mencari area value gap di area ini. Seperti itu. Oh, oke baik coach. Mm-mm. Berarti kalau saya ambil kesimpulan berarti ada dua setup ini coach ya. Betul. Keduanya sama-sama ambil peluang buy, cuman yang membedakan tinggal tunggu reaksi struktur yang terbentuk bagaimana. Untuk yang skenario pertama itu proyeksinya bisa ambil peluang buy ketika muncul bos baru di swing ini, di swing atas ya coach ya. Ya, betul di Swing sini. atas dan tinggal nanti tunggu displacement-nya. Nah, Betul. atau dalam kondisi ideal ini di bawah ada fair value gap yang belum terisi dan kemungkinan nanti akan diisi ya coach ya. Mungkin coach bisa di apa coach dipetakan gitu range harganya untuk fair Hmm, value gap potensi yang akan diisinya coach. betul. Biar nanti di Kalau screenshot misal dikirim ke grup siap, VIP kita coach. siap. Nah, kalau misalkan hasil news nanti mungkin memperkuat USD, jadi areanya itu yang masih fresh ya di sini banyak sih sebenarnya. Saya tulis dulu koordinatnya di 1980 ya. 1980,678 range-nya. Sebentar. Eh, Itu coach lihat aja di sebelah kanan itu ada dua dua harga oh 80 sama ya, 78. ya betul di sini berarti. Jadi misalkan di fair value kelas 1 ya di 1978,270 sampai di 1987,756 ya di sini. Di area di antara 6180 Fibonacci ya sampai 78,60. Ini disebutnya area OTI atau optimum trend entry. Optimum trade entry ya Heeh. coach ya. Oh sebentar, sebentar. Ini saya sepertinya kurang, kurang ini Kurang nariknya ya. apa itu Kurang coach? narik, kurang Oh, narik. Ah ya Viponya ya, coach. ya. Nah, kalau di ini berarti di sini range ya di 1972,17 poin 712 sampai di 1978,562 kalau di area OTE ya. Tapi kadang-kadang di area di area 61 kalau ada misalkan seperti ini bisa saja dia bereaksi kalau di time frame H1 ke atas seperti itu. Baik, Karena baik. kalau time frame H1 ke atas ataupun H4 biasanya H4 ke atas itu lebih bereaksi di area level Fibonacci seperti itu. Jadi distorsinya lebih sedikit dibanding M5 ataupun M15. Baik, Coach. Berarti untuk yang Skenario peluang pertama ya skenario pertama tadi nunggu swing ini terbentuk sampai muncul bos ya baru dan nunggu displacement. Tapi seandainya nanti newsnya menguat dan mengisi value gap, artinya di area FVG inilah nanti dia akan bereaksi ya coach ya. Tinggal tunggu reaksi harganya. Untuk sejauh betul Karina. apa seller gold ini bereaksi terhadap penguatan dolar nanti malam seperti itu coach. Betul, betul Karina. Berarti sebenarnya fundamental itu bisa ditakar dari segi teknikal ya, Coach? Ya, betul. Jadi kita lihat dulu untuk areanya ya, area unfill order gitu ya, area-area yang fresh, area SND, area order block, area POI-nya kita petakan dulu. Nah, tapi untuk eksekusi mungkin kita bisa nunggu dulu ya atau tunggu reaksi market ke harga level-level itu. Jadi ke harga angka psikologisnya. Karena mungkin bisa jadi di order block itu jadi breaker block kalau di bridge, di clean break ya. Jadi ada displacement lagi gitu. Ada apa namanya tuh ada kekuatan besar yang membreak order blocknya. Jadi breaker block kan seperti itu. Bisa Secara bisa jadi impulsif kan? ya, Coach? Ya secara impulsif bisa jadi kan? Nah, makanya Hmm, kalau misalkan yang confirmation entry, sebaiknya sih saya sarannya di confirmation entry. Confirmation entry itu berarti kita nunggu ada candle rejection ataupun di time frame M5 ataupun M15 nunggu structure misalkan seperti ini ya di sini. Nah, misalkan di sini kalau ini H1 misalkan di M5 terjadi market structure shift atau minor chop lah seperti itu. Misalkan gini turun ya di sini ada minor chop tapi di time frame kecil gitu. Atau bisa dengan candle seperti ini nih. Misalkan saya lebih suka satu time frame dibanding
multiple multiple time frame gitu ya, contohnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat candle seperti ini rejection di candle setelahnya baru entry posisi seperti itu. Oh, bisa jadi Mm-mm. alternatifnya itu dari formasi candle ya coach, misalkan engulfing atau Ya, Mokuzu misalkan, ya. Atau misalkan Harami, hammer, harami, hammer, ya. baik itu pin Tap, bar maupun yang yang dua atau tiga ya, pattern gitu coach ya. ya. Tapi setelah formasi itu ya, misalkan ini ada harami. Nah, jangan pas di sininya entry-nya tuh setelahnya ya, setelah candle harami terbentuk dan juga berada di area POI. Di area ini dia sudah misalkan fill, terus dia kayak kita entry-nya itu di candle setelahnya gitu. Oh, berarti kunci dari konfirmasi itu tidak hanya formasi candlenya, tapi harus dilihat dulu apakah betul dia di area POE yang kuat gitu coach ya. Supply Betul. demand gitu. Ya, bisa supply Hmm, demand atau apalah. Sebenarnya kan prinsipnya sama, ya cuman beda penamaan atau konsepnya ya, baik. gitu. Oke, terima kasih coach. Ada lagi yang Oke, bisa sampaikan coach, kalau kesimpulannya gold masih bias bullish atau bisa ambil peluang buy ya dengan proyeksi tadi disampaikan oleh coach Deden, ada dua skenario. Skenario yang terbaik sih kalau menurut saya nunggu koreksi dulu ya coach ya, supaya dapat harga diskon ya coach. betul. Supaya apa ya, lebih aman, jadi nggak terlalu FOMO ketika rally kita langsung nge-buy gitu coach ya. Betul ya coach ya? Ya, betul, betul Pak Rio. Baik. Teman-teman semuanya, itu tadi adalah proyeksi untuk market gold dan Pak Coach Deden sudah menyampaikan bagaimana penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada mau request instrumen market lain, silahkan. Kalau tidak, saya berikan kesempatan untuk Coach Deden untuk melanjutkan instrumen market yang lain. Silahkan. Oke, kalau gitu saya ke pair forex aja ya. Misalkan kita ke Euro USD. Nah, di Euro USD memang ada Oh iya, candle. Coach, mohon maaf, saya ingatkan kembali. Nanti untuk yang lebih detailnya di gold yang tadi, nanti di screenshot bisa dikirim apa namanya, narasinya ke grup VIP kita ya Coach ya, supaya teman-teman dari VIP nanti Ya, bisa menggunakan betul. mappingan tersebut atau setup tersebut untuk alternatif solusi entry di sesi nanti US malam. Seperti itu Coach ya. Baik ya, betul. Baik, terima kasih. Silahkan Ya. lanjut Coach untuk EU-nya. Nah, untuk EU ini memang terjadi pelemahan momentum ya di sini. Di harga terdekatnya memang di sini sempat ada displacement. Di H4 ini ada displacement. Kita tandai ini displacement ya. Tapi tidak sekuat displacement yang ini. Nah, di sini juga ada break of structure ya. Ini break of structure di sini ada buy side liquidity, di sini break of structure. Berarti ini valid sebagai order block atau low-nya ya. Berarti kita harus nunggu dulu high-nya ya. Jadi kalau menurut saya ini masih cenderung bullish tapi terjadi pelemahan momentum. Jadi kemungkinan saya juga akan menunggu koreksi. Ya, tapi ini belum terjadi high-nya ya. Karena kalau terjadinya high itu harus ada di sini tuh harus ada liquidity. Di sini kan ada minor swing nih. Nah, ini minor swing ini jadi inducement. Nah, misalkan ini di break ya, di sweep misalkan seperti ini. Nah, ini baru jadi valid valid high-nya. Jadi bisa kita tarik kalau sudah terjadi valid high bisa tarik Fibonacci. Tarik Fibonacci misalkan ini sudah turun ya, sudah turun. Berarti kita menentukan levelnya di area OTI di sini ya 61,80 di sampai 78,60 di sini di harga ini. Nah, tapi dengan catatan ini sudah terjadi inducement seperti itu. Kalau sekarang belum terjadi ya. Jadi wah, ini tunggu dulu, tunggu dulu ya. Tapi kalau dari price action kita lihat
Apakah di sini ada area eh, kalau dari price actionnya sendiri sih ada kita lihatnya kembali ya kita kan ada displacement di sini berarti kita lihat fair value gap-nya atau imbalance-nya. Nah di sini ada imbalance ini order block-nya ya. Berarti bisa di sini kita bisa entry buy di sini ataupun di order block. Untuk range-nya saya tulis dulu yuk mungkin. Nah, mungkin di ini adalah area order block-nya. Di sini fair value gap. Ini di time frame H4 ya. Berarti itu order blocknya valid ya coach, karena di atasnya ada imbalance ya. Ada imbalance. Ini kemungkinan ya, kuat ya untuk masih penerusan tren. Cuman kita nunggu koreksi. Apakah dia bereaksi di sini ya di fair value gap ataupun di order block. Atau bisa juga di breaker block, tapi kita lihat dulu apakah di sini ada breaker block. Nah, ini fair value gap ya. Fair value gap H4. Di sini sebenarnya kan ini ada minor ya. Nah, jadi sell side liquidity atau minor boss di sini ya, minor boss atau minor chop. Nah, ini breaker block berarti. Ini breaker blocknya candle ini nih. Jadi kadang-kadang kalau market itu kadang-kadang bereaksi di breaker block ya di area ini atau bisa jadi di fair value gap atau bisa jadi di order block ini. Seperti itu. Kalau misalkan ini areanya terlalu lebar, kita kecilkan misalkan ke M15. Kita repaint ya. Nah, di sini nah berarti ini area breaker block. Karena di sini ada minor break of structure ya ataupun di sini sell side liquidity. Oke, itu breaker block dari supply menjadi Ya, demand gitu coach ya. dari supply karena ini turun kan? Turun Hmm, di sini di break di sini. Berarti ini asalnya order block tapi order blocknya tuh naik dia harganya naik lalu di break. baik. Jadi breaker block gitu. Breaker block supply menjadi demand sifatnya seperti Demand. itu. Ya, Baik, baik, baik. seperti itu. Jadi kita momennya itu mungkin di sesi ya, di sesi market sessionnya. Nah biasanya di market session itu, misalkan di opennya di rata-rata ya, sering ada ya, sering keseringannya ada manipulasi dulu biasanya. Jadi ada liquidity dulu biasanya 30 menit ataupun bisa 1 jam, bisa 15 menit tergantung ya. Jadi biasanya ada manipulasi dulu setelah open market, open session. Seperti itu biasanya. Kalau di London kan ada Judas Swing seperti itu. Kalau di sesi US juga ada gitu biasanya, tapi tidak selalu. Baik. Jadi menurut perspektif coach Deden untuk EU ini peluang buy-nya yang bagus di yang area mana ini coach? Yang OB bawah ini ya, order block bawah ini ya, Mm-mm. yang Iya, 08263 poin sekian itu ya. betul, betul Pak Rino. Tapi Hmm, misalkan tergantung ya. Kalau misalkan apa namanya itu momentumnya kuat, kadang-kadang dia nggak kembali di situ. Biasanya reaksi di fair value gap biasanya. Kalau momentumnya kuat. Tapi kalau misalkan koreksinya yang kuat, berarti ya area ini oke, ya baik, baik, untuk baik. entry-nya. Karena SL-nya sekarang di bawahnya. SL di bawah order block tersebut ya. Ya, SN seperti itu. Oke, baik. Karena ini masih ada berpeluang untuk koreksi disebabkan oleh swing yang belum terbentuk ya, Kus. Belum ada pullback gitu ya. Mm-mm, betul, betul. Oke, baik, baik, Nah, baik. tapi dari tadi saya belum ini targetnya ya, apa untuk TP-nya. Coba kita ke XAU dulu. Nah, kita lihat level-level untuk TP-nya di sini ya paling di sini ya yang terdekat ya di order block ini di area ini. Jadi misalkan
skenario-nya itu di fair value gap gitu ya. Seperti ini berarti saya tandai dulu. Misalkan yang terjadi di sini. Nah, untuk SL-nya kalau misalkan di sini ya udah ada engulf ataupun di sini ada rejection atau minor chop. Misalkan kita bisa lihat di time frame M15 di sini ada minor chop, SL-nya bisa kita geser seperti itu. Seperti itu, Parino. Nah, untuk kalau misalkan di sini jadi ininya ya, di sini kan misalkan di sini juga ada breaker block juga ya di sini berarti kita harus lihat dulu, lihat dulu apanya itu break of starternya. Misalkan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Di sini ada break of starter. Berarti kita tarik Fibonacci lagi dari swing ke swing. Misalkan dari sini ya ke sini nih. Nah, areanya tuh di mana? Misalkan area ini 61,8 di sini. Nanti misalkan SL-nya bisa di bawah order blocknya ataupun di fair value gap dengan catatan confirmation entry. Misalkan di bawah order block, misalkan di sini. Untuk TP-nya di mana? Di sini gitu ya. Untuk TP-nya di sini. Seperti itu. Berarti 2000 berapa itu coach? 2004 ya targetnya ya nanti ya? Ya, di H4 ya ini di H4. Ya 4. Mm-mm. Tapi ini kelihatan memang sedang mau koreksi ya kalau saya lihat. Mm. Ya, ini Berarti ini sedang mau kabar baik koreksi. buat teman-teman semuanya atau sobat trader yang ada tertinggal posisi buy mungkin coach. Gimana coach menurut coach Didin? Oh, buy di harga sekarang misalkan. Enggak, maksudnya siapa tahu tadi pagi teman-teman semua sesi Asia Ah, Eropa sudah ada yep. keduluan entry buy mungkin mungkin Hmm. Nah, apakah bisa jadi kalau kabar saya baik? lihat sih, kalau saya lihat memang biasanya masih bullish ya karena ada displacement seperti ini. Di sini displacement terusnya seperti ini ya. Nah, ini pernah saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu ini ya di sini nih akan terjadi displacement lagi. Ternyata benar kan ini satu, dua waktu itu sampai di sini kalau nggak salah. Ternyata di sini ada lagi displacementnya. Di sini ada displacement lagi. Nah, seperti itu kurang lebih Parino. Nah, kalau Baik, ada yang posisi buy tadi ya mungkin kalau saya sih kalau ketahanan dananya masih cukup di hold aja. di hold aja ya. Heeh. Tapi disesuaikan ya harus pakai risk management juga. Kalau yang Jadi, keduluan nge-sell coach, tadi pagi keduluan nge-sell itu gimana coach? nah kalau mau duluan nge-sell bisa di hold sih sebenarnya, tapi nunggu dulu di sini konfirmasi. Kalau misalkan di sini tidak ada konfirmasi minor chop ya atau market structure shift, nah ini memang ada displacement kecil ya di M15 tapi ya. Nah, di sini juga kalau ini udah jadi break ya, ini clean break misalkan. Berarti ini konfirmasi sell. Tapi ini scalping seperti itu. Misalkan ini jadi ya, misalkan ini jadi. Nah, ini jadi seperti biasa ini biasanya harga itu retest ya ke fair value gap biasanya atau ke breaker block. Nah, kita misalkan TP-nya tuh di area ini ya, seperti itu. Kalau yang posisi sell di area breaker blocknya atau di area Fibonacci ya, area 50% Fibonacci seperti itu. Kalau untuk counter trend. Oke, berarti ini Mm-mm. disclaimer-nya buat teman-teman semuanya yang misalkan siang ini sudah terlanjur ada posisi sell, masih ada kabar baik untuk peluang terjemput kembali asalkan ya nunggu struktur marketnya dulu coach ya seperti itu. Ya, betul. Karena memang biasnya masih naik dengan di Masih H4 naik. targetnya tadi 2004. Ya, betul. Dengan catatan misalkan kalau hasil newsnya good ya berarti koreksi dulu ya seperti saya lihat tadi di H4 ada FVG di sini berarti kemungkinan akan menyasar area fair value gap ini ataupun mungkin di area ini gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih coach. Sudah cukup lengkap untuk mapping goldnya. Hmm. Tadi EU-nya belum belum Nah, untuk selesai. EU
Nah, untuk EU juga hampir sama. Di sini ada order block. Untuk TP-nya ya, untuk TP-nya coba kita lihat ke belakang. Di sini juga sudah di break ya. Oke. Di sini ada fair value gap tapi sudah terfill. Jadi kita tandai order blocknya ya. Ini berarti area untuk take profitnya. Tapi ini nunggu dulu koreksi ya. Nah, jadi bisa di breaker block ataupun di fair value gap ataupun di order block. Baik. Jadi kalau saya kesimpulkan coach untuk EU wajib nunggu koreksi dulu ya coach ya Iya wajib. supaya nemu area diskon, dapat harga diskon untuk harga peluang kembali naik dengan target di order block supply Ya di kisaran area gitu. 1.0662 sampai 1.10141. Itu targetnya coach ya. Betul Pak Reno. Dengan struktur market di time frame H4. Untuk stop loss-nya kalau bereaksi di order block berarti Di di bawah order swing block di sini. sebelumnya, di swing Ya, sebelumnya ya, di bawah order block tersebut. di Di order block di bawah sini. sell set liquidity coach ya. Ya, betul di sini. Betul. Oke. Nah, ini nanti juga buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di grup channel VIP kami untuk yang Lensa Trading. Sekali lagi coach, nanti lebih detailnya bisa di screenshot ya coach ya untuk dikirim ke grup Boleh, Telegram supaya bisa boleh, menjadi boleh. acuan referensi analisa untuk nanti ya. Baik, baik Pak Reno. Oke, itu untuk Euro USD apakah sudah cukup coach? Sementara seperti itu ya, jadi nunggu koreksi. Baik, terima kasih untuk mappingannya cukup. Ya, Nunggu koreksi dulu. Ada lagi yang mau disampaikan coach untuk instrumen market lain atau ada pertanyaan-pertanyaan dari partisipan? Silahkan. ya mungkin ada pertanyaan, boleh silahkan disampaikan. Mungkin nih ada yang nanya, buy side liquidity itu apa coach? Sell side liquidity itu apa coach? Oke, Misalkan. buy side liquidity berarti itu adalah buy side liquidity ya. Sebenarnya hampir sama kayak double top, double bottom gitu nggak sih coach? Ya, betul. Jadi itu tuh eh istilahnya tuh market maker menjual di buy stop order atau di buy side order. Misalkan di sini nih. Misalkan di sini ya. Ini adalah apa namanya? Ini adalah resisten. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang break resisten, biasanya di sini ada order order buy stop ya. Di sini ada order buy stop seperti itu. Di sini ada order buy stop atau mungkin kalau misalkan harga itu ternyata udah nyentuh level sini, dia akan banyak juga apa namanya itu institusional institutional trader ya. Itu bukan bukan kita, ranahnya bukan kita. Jadi institutional trader versus institutional trader. Jadi misalkan di sini ada order buy stop. Jadi market maker ya yang jadi lawannya itu menjual di buy stop order. Jadi harganya turun seperti itu. Itu buy side liquidity. Kalau sell side berarti kebalikannya. Oke, baik coach. Seperti Terima itu. kasih, terima kasih, terima kasih. Itu kalau di smart money bagian dari likuiditas ya coach ya. Betul, betul. Baik. Coach, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Bapak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Beliau nanya nih Coach, cara join ke grup VIP kita tuh bagaimana? Nah, ini sekaligus saya jawab buat Pak Ridwan. Terima kasih sudah atensi, sudah sudah beratensi kepada kami, sudah mempercayakan edukasinya kepada kami. Nah, untuk mendapatkan informasi mengenai join grup VIP-nya, nanti gampang ya, bisa free dengan mengikuti atau join dan regis di broker yang menjadi rekomendasi kami. Nah, seperti apa lebih teknisnya nanti boleh tanya-tanya atau menghubungi nomor kontak yang sudah disampaikan oleh Ibu Risa dari admin kami, yaitu ini ada sudah tercantum ya nomor WhatsApp-nya, nanti boleh dicatat untuk informasi-informasi lebih lanjut mengenai jadwal edukasi, materi jadwal materinya atau live trade ataupun info meet up
di Bandung dan sekitarnya, nanti boleh nanya langsung ke kontak person tersebut ya. Jadi semuanya kami jadikan satu muara kontak person di satu admin kami. Seperti itu Pak Ridwan, terima informasinya, semoga bisa bermanfaat. Silahkan langsung hubungi saja. Betul seperti itu Coach ya? Betul, betul. Baik, terima kasih. Oke, Coach Deden, ini sudah hampir 1 jam dari waktu kita mulai tadi. Apakah masih ada yang mau disampaikan untuk materi ataupun literasinya? Kalau dari saya cukup sudah, kecuali ada yang bertanya ya. Kalau masih Baik, kan ada yang bertanya saya akan jawab. baik silahkan. Berarti sementara kesempatan sore hari ini cukup 2 mappingan dulu Coach ya untuk Gold Ya, dan EU. ya. Kalau ada Nah, request boleh. Kalau ada request apa? silahkan nih, masih ada waktu sekitar 7 menit. Ya, ini juga disampaikan lagi, diingatkan kembali, di reminder oleh tim admin kami bahwa cara join VIP bisa chat ke nomor WhatsApp tersebut ya. Saya ulangi lagi 0895 800 680 102. Itu adalah nomor admin resmi dari Lensa Trading. Selain ini berarti bukan nomor resmi kami ya. Terima kasih. Coach, sepertinya ini pasif saja, tidak ada pertanyaan lagi. Berarti mungkin kita Hmm, bisa cuma sampai di sini Coach ya, pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. hmm. Ini saya stop screen dulu Coach. Ini Baik. biar saya spotlight ke apa namanya, ke teman-teman semuanya. Soft screen ya. Sebentar, di sini saya kurang paham nih. Oke, enggak apa-apa, Bingung. enggak apa-apa. Oke. Ya sudah. Baik Ya, teman-teman ya. semuanya, sekarang kita sampai di penghujung sesi ya. Sebelum kita tutup dengan doa, doa menurut agama dan pertanyaan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rizki untuk keluarga, orang tua, ayah, ibu utamanya ya, dan apa namanya, eh, dan keluarga kita yang lain. Yuk, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Teman-teman semuanya, sobat trader semuanya, terima kasih atas perhatian dan waktunya ya. Jika ada hal baik yang kami sampaikan, itu murni atas izin dari Allah. Jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lain waktu. Eh, ikuti jadwal-jadwal kami dengan ngikutin sosial media kami. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Rinum Sasi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Salam profit. Terima kasih.